Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuandra Nuzilanu Amalia dari Prodi Perpustakaan Sains dan Informasi dengan NPM 150 2020 059. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dede selaku dosen Bahasa Indonesia yang telah mengizinkan saya untuk presentasi hari ini. Baik, kita lanjutkan materi yang akan saya sampaikan, yaitu teks proposal penelitian. Teks proposal penelitian ini termasuk ke dalam teks akademik. Ini adalah peta konsep yang nantinya akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, ada pengertian teks proposal penelitian. Yang kedua, ada unsur-unsur teks proposal penelitian. Dan yang ketiga, ada formulasi bahasa teks proposal penelitian. Lanjut, yang pertama adalah pengertian proposal. Pengertian proposal penelitian menurut para ahli yaitu Sugiono pada tahun 2013, yaitu pedoman yang berisikan berbagai kegiatan serta langkah-langkah analisisematis yang akan diikuti oleh seorang peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian. Kemudian ada Profesor Robertus Wahyudi Triweko, PhD, yaitu ialah suatu bentuk dokumen rencana kerja yang terdiri atas semua unsur-unsur pokok dalam suatu proses penelitian. Proposal penelitian harus berisikan informasi yang cukup bagi si pembaca agar mengevaluasi penelitian yang akan dilakukan. Namun, secara umum, proposal penelitian adalah dokumen yang biasanya mengajukan rencana penelitian di bidang ilmu atau akademisi. Biasanya juga dokumen yang memerlukan sponsor penelitian. Lanjut, yang kedua, ada unsur-unsur teks proposal penelitian. Unsur-unsur teks proposal ada 6, yaitu yang pertama, latar belakang. Latar belakang ini dikemukakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan, baik teoritis maupun praktis, yang melatar belakangi masalah. Yang kedua, ada rumusan masalah. Elemen ini ditunjukkan dengan jelas dalam bentuk pertanyaan yang kita cari jawabannya. Yang ketiga, ada tujuan. Tujuan ini diungkapkan sasaran atau tujuan yang akan dicapai. Yang keempat, ada hipotesis. Hipotesis ini dikemukakan dalam bentuk jawaban sementara atas pertanyaan penelitian, sehingga memperjelas hubungan antara pertanyaan dan jawaban tersebut. Yang kelima, ada asumsi. Asumsi ini merupakan anggaran dasar tentang suatu yang digunakan sebagai dasar berpikir dan bertindak. Yang terakhir, yang keenam, ada manfaat. Manfaat ini memuat alasan kelayakan masalah yang diteliti. Lanjut, yang ketiga, ada struktur. Struktur dibagi menjadi 3, yaitu ada pendahuluan, landasan teori dan tinjauan pustaka, serta metodologi. Di pendahuluan ada banyak jenis, yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, hipotesis, asumsi, dan manfaat. Yang kedua ada landasan teori dan tinjauan pustaka. Landasan teori ini dijelaskan sebagai seperangkat definisi konsep dan proposisi yang menyusun variabel-variabel dalam penelitian secara rapi dan sistematis. Fungsinya memberikan kerangka kerja untuk ide penelitian dan mempertimbangkan kebutuhan investigasi, dan melalui teori kita dapat mengajukan pertanyaan rinci untuk diselidiki. Yang kedua, tunjukkan hubungan antara variabel yang diteliti. Dan yang ketiga,
Tinjauan pustaka meliputi identifikasi, sistematis, penemuan, dan analisis dokumen. Kemudian ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini bagian awal yang sangat penting yang harus dilakukan peneliti sebelum memulai penelitian. Fungsinya yaitu untuk memastikan bahwa masalah yang diteliti telah dilakukan oleh peneliti lain. Yang kedua, mengungkapkan karakteristik atau perbedaan masalah yang akan dipelajari. Dan yang ketiga, berdasarkan uraian tersebut, penulis berkeyakinan bahwa tinjauan pustaka sangat bermanfaat untuk menentukan lokasi asesmen. Lanjut, yang ketiga ada metodologi penelitian. Metode penelitian dibagi menjadi 3. Ada pendekatan, metode, dan teknik penelitian yang akan diterapkan. Yang pertama, pendekatan. Pendekatan dibagi lagi menjadi 3. Ada kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Apa itu kuantitatif? Kuantitatif adalah proses pengumpulan dan hasil analisis fokus pada data numerik. Dan yang kedua, kualitatif. Kualitatif itu mengelaborasi makna sosial dan akultural yang tidak mudah diukur dengan angka untuk menjelaskan fenomena yang ditelitinya. Kemudian yang ketiga ada campuran. Digunakan untuk menjawab pertanyaan peneliti. Jika kombinasi jawaban kuantitatif dan kualitatif tidak digunakan, hasil penelitian akan dianggap tidak valid atau tidak memenuhi syarat. Yang kedua ada metode penelitian. Metode penelitian ini menjelaskan keberadaan dan lokasi variabel penelitian. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dan menganalisis data. Yang terakhir, yang ketiga, ada teknik penelitian yang akan diterapkan. Baik, sekian materi yang saya jelaskan hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.